Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12. Di video kali ini, kita akan membahas topik mengenai damai sejahtera menurut Alkitab. Selamat mengikuti. Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, menyajikan pemahaman yang utuh tentang damai sejahtera. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa dijadikan teladan tentang bagaimana menjadi pribadi yang membawakan damai sejahtera di tengah-tengah keadaan yang sulit atau dalam peperangan sekalipun. Tuhan Yesus selalu menjalankan perannya selaku pembawa damai sejahtera dengan sangat sempurna. Kecuali mereka yang berpikiran picik atau berhati licik, semua yang bertemu muka dengan Tuhan Yesus mengalami cipratan damai sejahtera yang dipancarkannya. Artinya, pertemuan dengan Tuhan Yesus menjadi kesempatan mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya, bukan yang sifatnya sementara atau bahkan yang palsu. Inilah pesan yang disampaikan kepada kalian semua sebagai siswa, bahwa menjadi pembawa damai sejahtera adalah tugas khusus sebagai murid Kristus yang harus dijalankan dengan baik dimanapun kita berada. Menurut Henry pada tahun 1984, Kitab Imamat 26 ayat 1-46 dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ayat 1-13, memuat janji-janji berkat dan penyertaan Allah bila bangsa Israel taat dan menjalankan perintah-perintahnya. Hal ini terlihat dalam ayat 6 yang berbunyi demikian, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Ayat 14-39 memuat peringatan akan penghukuman Allah bila bangsa Israel lalai atau menyimpang dari perintah-perintah Allah. Peringatan ini kita temukan dalam ayat 14-19 yang berbunyi demikian. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku dan tidak melakukan segala perintah itu, maka aku akan mendatangkan kekejutan atasmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi, dan tanahmu sebagai tembaga. Yang ketiga, ayat 40-46, berisi janji-janji Allah untuk mengampuni dan menerima mereka kembali sebagai umat-Nya. Allah itu setia dan selalu ingat akan perjanjiannya dengan leluhur Israel, seperti yang dikatakan Allah. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Itulah yang tertulis di dalam ayat yang ke-40-42. Sebetulnya dengan menghayati bacaan tadi, kita tahu bahwa hidup taat dan setia kepada Allah adalah pilihan yang harus selalu diambil, tidak dapat tidak. Sebagai umat Allah, kita harus berlaku setia kepadanya. Namun sejarah menunjukkan bahwa bangsa Israel bukanlah umat yang setia kepada Allah. Berkali-kali mereka jatuh pada penyembahan dewa-dewa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa bukan Israel. Mereka berpikir bahwa penyembahan berhala seperti itulah yang justru membawa damai sejahtera. Padahal malah sebaliknya yang mereka terima. Untuk setiap kejatuhan dalam hal kesetiaan, Allah menghukum bangsa Israel. Bob Devinbo
mengatakan bahwa Imamat 26 sangat penting bagi kita karena 5 hal berikut ini. Yang pertama, ini adalah teks kunci untuk memahami sejarah Israel. Peringatan-peringatan dalam Imamat adalah kerangka sejarah Israel. Kedua, menjadi kunci bagi kita untuk memahami pesan para nabi Israel. Janji penyelamatan dan pemulihan Israel juga kita temukan berakar dalam kelima kitab pertama Alkitab, yaitu Pentateuch. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang ada di balik janji berkat dan kutuk masih berlaku di masa kita sekarang. Yang keempat, mengandung banyak pengajaran untuk orang tua dan semua orang yang bertugas mendisiplinkan orang lain. 5. Tidak hanya mengandung peringatan, tetapi juga pengharapan yang besar dalam Alkitab. Apa yang kita temukan dalam uraian di atas ialah bahwa kesejahteraan atau shalom Israel berkaitan erat dengan ketaatan hidup mereka kepada Allah dan perintah-perintahnya. Apabila Israel tidak setia, maka Allah tidak segan-segan menghukum mereka, menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka, membuat tanah Israel menjadi tidak subur dan sulit ditanami. Langit di atasmu sebagai besi, dan tanahmu sebagai tembaga. Dari penjelasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa damai sejahtera Allah itu hanya dapat terwujud apabila ada kesetiaan kepada Allah yang disertai kerelaan untuk menjalani perintah-perintahnya dan juga hukum-hukumnya. Pada bacaan kedua, di dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 31, kita menemukan janji Tuhan Yesus untuk memberikan damai-Nya kepada kita. Janji ini diucapkan menjelang kematiannya di kayu salib. Yesus sadar bahwa sebentar lagi ia akan meninggalkan dunia dan murid-muridnya. Karena itu ia menjanjikan roh penghibur yang akan menyertai para murid dan semua orang percaya. Tugas roh ini adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan untuk kita lakukan tidak lain adalah mengasihi Dia, yang harus kita buktikan lewat ketaatan untuk menuruti firman-Nya. Ketaatan itulah yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Secara singkat dapat kita simpulkan, baik Imamat maupun Injil Yohanes mengingatkan kita bahwa ketaatan kita untuk melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita akan menghadirkan damai sejahtera. Dengan kata lain, damai sejahtera tidak akan hadir begitu saja, kecuali melalui kerja keras kita dalam melakukan kehendak Allah di dalam seluruh kehidupan dan keberadaan kita, baik secara pribadi maupun sebagai gereja. Memahami makna damai sejahtera menurut Alkitab. Supaya memahami makna damai sejahtera menurut Alkitab, peserta didik diajak memahami penggunaan kata shalom. Belakangan ini, sering terdengar umat Kristen yang mengucapkan kata shalom sebagai ungkapan salamnya. Tampaknya, praktik ini dilakukan untuk menanggapi kebiasaan serupa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Islam, yang mengucapkan Assalamualaikum kepada sesamanya. Akan tetapi, apakah arti kata shalom yang sesungguhnya dan apa artinya bila kita mengucapkan kata itu kepada sesama kita? Apa yang kita pahami sebagai damai atau keadaan damai? Kata shalom dalam bahasa Ibrani biasanya diterjemahkan menjadi damai atau damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan dalam penulisan Perjanjian Baru, kata ini diterjemahkan menjadi eirene. Kata shalom atau damai sejahtera sering digunakan untuk memberikan salam kepada sesama. Dalam bahasa Ibrani, orang mengucapkan shalom alaihim yang artinya damai sejahtera bagimu. Ucapan ini dijawab dengan kata-kata alaihim, shalom. Kata ini mirip sekali dengan kata salam alaikum atau assalamualaikum dan waalaikumsalam dalam bahasa Arab, bukan? Kata kita tidak perlu heran. Bahasa Arab memang berasal dari rumpun yang sama dengan bahasa Ibrani
seperti halnya bahasa Tagalog dan dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, kata shalom diterjemahkan menjadi salam, kata yang sama yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang sangat diperkaya oleh kosakata dari bahasa Arab karena pengaruh agama Islam. Kata ini dapat kita bandingkan dengan salam Horas di kalangan masyarakat Batak, Yahuwu di masyarakat Nias. Di kalangan masyarakat Yahudi, kebiasaan memberi salam seperti ini sangat lazim. Dalam Lukas 10 ayat 5, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberikan salam ini apabila mereka mengunjungi rumah seseorang. Di dalam Lukas 10 ayat 15 dikatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Salam ini juga diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia menempatkan dirinya di tengah-tengah murid-muridnya setelah kebangkitannya. Lukas 24 ayat 36 dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Dalam ungkapan kata shalom alaihim, memang terkandung sebuah doa, yaitu kiranya damai sejahtera menyertaimu. Sejauh ini kita sudah membahas bagaimana kata damai sejahtera digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi. Tetapi apakah arti damai sejahtera itu sendiri? Alkitab menerjemahkan kata shalom menjadi damai sejahtera, bukan semata-mata damai saja. Meskipun kata shalom itu sendiri memang berarti damai atau perdamaian. Arti kata shalom memang jauh lebih luas daripada sekedar damai saja. Berikut ini adalah sejumlah kata dan konsep yang digunakan untuk menerjemahkan kata shalom, sehingga kita dapat membayangkan kekayaan makna yang dikandungnya. Yang pertama, persahabatan. Shalom antara sahabat berkaitan dengan hubungan yang akrab. Dalam Zakaria 6 ayat 13, dalam Mazmur 28 ayat 3, orang diingatkan akan sahabat yang mulutnya manis, tetapi niatnya jahat. Dikatakan, janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Kata ramah di sini merujuk kepada ucapan yang penuh shalom. Dalam versi bahasa Inggris, penggunaan kata ini menjadi lebih luas. Dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 13 dikisahkan pula tentang Adonia yang menghadap kepada Batsheba, ibu Salomo, dan ditanyai, apakah engkau datang dengan maksud damai? Ia menjawab, ya, damai. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Ia datang dengan niat jahat. Yang kedua, kesejahteraan. Kata shalom juga berarti kesejahteraan yang menyeluruh, termasuk kesehatan dan kemakmuran, yang semuanya berasal dari Tuhan. Hal ini dapat ditemukan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 26. Ketika hamba Elisa bertanya kepada perempuan Sunem, dalam cerita ini dikatakan, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, pertanyaan ini berbunyi, apakah engkau memiliki damai sejahtera? Maksud pertanyaan ini mirip dengan menanyakan kesejahteraan orang lain, seperti yang dalam pertanyaan, apa kabar? Maksudnya tentu bukan hanya sekedar menanyakan berita tentang orang yang dimaksudkan, melainkan menanyakan keberadaan menyeluruh orang tersebut. Hal serupa diungkapkan dalam pemazmur dalam Mazmur 38 ayat 4. Ketika ia menatap, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Maksud pemazmur, dosa-dosanya telah mengganggu dirinya sehingga ia tidak memiliki shalom, kedamaian di dalam dirinya. Karena itulah ia mengatakan tidak ada yang sehat pada dagingku. Karena shalom memang mempengaruhi kesejahteraan, bahkan juga kesehatan dan kedamaian di dalam diri seseorang. Yang ketiga, keamanan. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat 31, Yefta mengucapkan nazarnya bahwa bila ia kembali dari medan perang dengan selamat, dengan aman dalam shalom, maka makhluk pertama yang keluar dari pintu rumahnya untuk menemuinya akan dipersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban bakaran.
Dalam Yesaya 41 ayat 3, Tuhan berbicara tentang utusannya yang akan mengalahkan lawan-lawannya. Ia akan mengejar mereka, dan dengan selamat, dengan shalom, ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Dalam kitab yang sama, Yesaya juga melukiskan hubungan antara hidup yang benar di hadapan Allah yang akan menghasilkan keamanan dan ketentraman. Yesaya melukiskan demikian di dalam Yesaya 32 ayat 17-18. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan dalam Lukas 11 ayat 21, apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah. Dalam bahasa Yunani, en eirene, yang artinya segala miliknya. Yang keempat, keselamatan. Akhirnya, kata shalom juga digunakan dalam kaitan dengan keselamatan. Dalam Yesaya 57 ayat 19 dikatakan, Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Berita damai sejahtera yang diberitakan berkaitan erat dengan kesembuhan yang Tuhan janjikan. Keselamatan yang utuh dapat dilihat dari penggunaan kata damai sejahtera dalam hubungannya dengan keadilan yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 17. Atau seperti dalam Mazmur 85 ayat 11 yang menyatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu dan keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Hubungan antara keselamatan dan perdamaian menjadi lebih jelas lagi apabila kita melihat bagaimana perjanjian baru memaknai karya keselamatan yang diajarkan dan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Efesus 2 ayat 13-18, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu, mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita, kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Di sini jelas bahwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita telah menciptakan juga perdamaian antara orang-orang yang dahulunya jauh dan saling terasing, serta bermusuhan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah keselamatan yang utuh, yang meliputi kehidupan jasmani dan rohani, mencakup masa depan, tetapi juga berlaku di masa kini dan sekarang. Uraian di atas telah menggambarkan secara lebih luas dan mendalam apa yang dimaksudkan dengan memberlakukan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita, seperti yang telah kita lihat dalam kitab Ulangan dan Injil Yohanes, bahwa damai sejahtera bukanlah sesuatu yang akan hadir secara otomatis di dalam hidup kita, melainkan harus kita upayakan dengan kerja keras dan kesungguhan. Dalam liturgi sejumlah gereja, ada kalanya kita menemukan salah satu bagian ketika jemaat saling mengucapkan salam damai atau damai Kristus besertamu, setelah pemberitaan pengampunan dosa. Mengapa mereka melakukan hal ini? Apakah makna yang ada di balik tindakan ini? Pemberian salam dan pengucapan salam damai atau damai Kristus besertamu adalah sebuah tindakan yang menggambarkan hasil perdamaian yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi umat manusia. Setelah kita menerima berita pengampunan dan perdamaian dari Tuhan, hubungan kita dengan sesama kita pun dipulihkan kembali. Oleh karena itulah,
kita saling mengucapkan salam damai dan damai Kristus besertamu. Ucapan salam damai atau damai Kristus besertamu juga mengandung doa dan pengharapan bahwa kita dan sesama orang percaya boleh ikut serta di dalam karya perdamaian yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh." Apakah arti kata-kata ini? Pertama, Kristus telah memperdamaikan kita dengan sesama. Oleh karena dosa-dosa, kita hidup dalam permusuhan dengan sesama kita. Dosa telah membuat kita hidup egois, mementingkan diri sendiri, dan tidak peduli akan orang lain. Berikutnya, dengan pendamaiannya, Kristus mengajarkan agar kita hidup dalam satu tubuh yang disebut gereja. Inilah panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Gereja diharapkan oleh Tuhannya untuk hidup dalam kesatuan. Sayangnya, gereja justru seringkali hidup dalam perpecahan. Oleh sebab itulah, Kolose 3 ayat 15 mengingatkan agar kita terus hidup dalam satu tubuh. Sehingga sebagai gereja, kita dapat terus menjadi saksi bagi damai sejahtera Yesus Kristus. Pada tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yehuda dan mengalahkannya. Raja Zedekia, Raja Israel pada saat itu, mencoba tetap melawan. Ia membangun persekutuan dengan Firaun Hofrah dari Mesir, di dalam Yeremia 37 ayat 7 dan juga Yeremia 44 ayat 30. Oleh karena itu, pada tahun 589 sebelum Masehi, Nebukadnezar kembali ke Yehuda dan mengepung Yerusalem selama 18 bulan. Banyak orang Yehuda yang lari ke daerah-daerah sekitar seperti Moab, Amon, Edom, dan negara-negara lain untuk menyelamatkan diri. Yerusalem kembali jatuh, dan Nebukadnezar sekali lagi menjarah kota itu dan bait suci, lalu menghancurkan keduanya pada tahun 587 sebelum Masehi. Raja Zedekia yang dianggap memberontak ditawan dan diangkut ke Babel, dan Yehuda dijadikan provinsi kerajaan Babel yang disebut Yehud. Tamatlah riwayat kerajaan Daud. Selain korban yang tewas sekitar 4.600 orang, Yehuda dibuang ke Babel. Pembuangan berlangsung sampai tahun 538 sebelum Masehi. Ketika Babel jatuh ke tangan Kores, Raja Persia yang mengizinkan bangsa Yahudi dari nama Yehuda kembali ke negeri mereka. Secara keseluruhan, sekitar 10.000 orang anggota keluarga istana, tokoh-tokoh masyarakat, para tukang dan ahli, serta lainnya dibuang ke Babel. Pembuangan ke Babel adalah sebuah peristiwa traumatis dalam sejarah bangsa Yahudi. Kerajaan mereka hancur, demikian pula bait suci di Yerusalem. Tanpa bait suci, mereka merasa tidak dapat lagi beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Mereka bersedih hati karena tidak memiliki tanah air. Mereka merasa terhina karena diserahkan ke tangan bangsa kafir, bukannya melayani Allah di bait Allah yang kudus. Mereka menderita terutama karena mereka sadar bahwa keberadaan mereka di negeri asing itu terutama sekali disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Musuh-musuh mereka mengejek dan mencemooh. Orang Yehuda disuruh menyanyi. "Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion." Begitu kata mereka. Nyanyian yang diminta tentunya adalah nyanyian pujian, madah, penghormatan, dan pengagungan Allah yang perkasa. Perlindungan Israel. Akan tetapi justru inilah ironisnya. Allah seolah-olah sudah memalingkan wajahnya dan tidak peduli lagi kepada Israel, umatnya. Bagaimana mungkin kami menyanyikan pujian bagi Tuhan? Pemazmur bertanya. Ketika kami menyadari bahwa kami terpuruk dalam keberdosaan kami, bagaimana mungkin kami menyanyikan nyanyian dari Sion, sementara kami terbuang di negeri asing? Demikian yang tertulis dalam Mazmur 134 ayat 4. Umat Israel tidak selama-lamanya menderita di Babel. Setelah berakhir masa penghukuman mereka, Tuhan Allah mengirimkan utusannya untuk memberitakan kabar sukacita. Mereka telah ditebus Allah. Mereka akan diperbolehkan kembali ke Sion, kota Allah.
Dengan demikian, maka mereka akan dapat memproklamasikan Allah itu Raja. Apakah artinya ini? Ini berarti sukacita umat Allah hanya dapat terjadi apabila mereka mengakui bahwa Allah itu Raja. Kehendak Allah harus dinyatakan di dalam kehidupan umat. Pembangunan kembali Yerusalem terjadi setelah bangsa Yahudi diizinkan kembali oleh Kores, Raja Persia pada tahun 538 sebelum Masehi. Pada tahun 464 sebelum Masehi, Artasasta naik tahta sebagai Raja Persia. Ia mempunyai seorang juru minuman yang berdarah Yahudi yang bernama Nehemia. Nehemia mendengar berita dari saudaranya, Hanani, tentang kehancuran kota Yerusalem dan bait suci Allah. Mendengar kabar buruk itu, Nehemia merasa sangat sedih. Berhari-hari ia berpuasa dan berdoa meratapi negeri nenek moyangnya. Ketika raja melihat kesedihan Nehemia, Baginda menanyakan, apakah tentang negeri leluhurnya? Apa yang membuatnya dia sedih? Nehemia menceritakan semua yang didengarnya tentang negeri leluhurnya. Kemudian ia meminta izin kepada raja agar diizinkan kembali ke Yerusalem dan memimpin pembangunan kembali kota itu. Raja mengizinkan Nehemia dan malah mengangkatnya menjadi bupati di Yehuda. Apa arti tindakan Nehemia ini? Keputusannya untuk kembali ke Yehuda dan membangun kembali negeri leluhurnya itu tentu membutuhkan pengorbanan besar pada pihak Nehemia. Ia harus meninggalkan sebuah jabatan yang sangat baik di istana raja. Kedudukannya tinggi, ia orang kepercayaan raja. Namun semuanya itu dilepaskannya. Nehemia bersedia berkorban untuk meninggalkan kenikmatan tinggal di istana raja untuk kembali ke Yehuda. Dan kemungkinan sekali selama berbulan-bulan, ia harus tinggal di kemah dengan fasilitas yang serba minim. Makanan dan minumannya pastilah tidak selesat, seperti yang dapat ia nikmati selama tinggal mengabdikan diri kepada raja. Namun, upaya Nehemia tidak sia-sia. Yerusalem dibangun kembali. Bangsa Yehuda kembali ke tanah air mereka dan memulai hidup yang baru. Akan tetapi semuanya itu hanyalah dapat terjadi lewat kerja keras dan pengorbanan, bukan dengan berpangku tangan. Sebuah bangsa acap kali mengalami krisis kehidupan karena tidak melakukan kehendak Allah. Apakah kehendak Allah tersebut? Kehendak Allah itu adalah hidup berkeadilan, kesediaan setiap anggota masyarakat untuk berkorban. Para pemimpin haruslah melakukan tugasnya sebagai pemimpin, mendidik generasi muda untuk menggantikannya dan memberikan teladan yang baik. Bila ini yang terjadi, maka bangsa akan mengalami damai sejahtera. Penjelasan Alkitab tentang damai sejahtera. Kitab Nabi Yeremia berisi peringatan-peringatan Allah yang disampaikan lewat Nabi Yeremia yang bekerja di Yehuda pada masa pemerintahan 5 Raja Yehuda, yaitu Yosia, Yoahas atau Salum, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia. Masa pelayanannya sekitar tahun 626 sampai 586 sebelum Masehi. Kehidupan masyarakat Yehuda pada masanya yang paling dicekam oleh Yeremia adalah pada masa pemerintahan Yosia, yaitu masa Yeremia memulai pelayanannya. Terjadi gerakan pembaruan yang mencoba mengoreksi praktik-praktik keagamaan dan kehidupan sosial yang menyimpang dari kehendak Allah. Dalam Yeremia 7 ayat 3-7 menyampaikan peringatan Allah. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Allah, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu, perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu
di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Berdasarkan teguran Allah ini, kita dapat menyimpulkan bagaimana cara hidup bangsa Yehuda pada waktu itu. Orang-orang yang lemah dan tak berdaya ditindas orang asing, anak yatim dan para janda keadilan diputarbalikan. Orang yang tidak bersalah dibunuh, dan seterusnya. Siapa yang melakukan semua ini? Menurut Yeremia, di dalam Yeremia 6 ayat 13 berkata, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Ini berarti tua dan muda, besar dan kecil, tidak terkecuali semua orang berdosa. Semuanya terlibat dalam tipu muslihat dan kejahatan. Dalam keadaan seperti itu, apakah ada kasih dan perdamaian di negeri itu? Sudah tentu tidak. Namun hal ini ternyata tidak diakui oleh para pemimpin Yehuda, baik pemimpin-pemimpin agama maupun masyarakat. Sebaliknya mereka mencoba meyakinkan rakyat bahwa segala sesuatu beres. Mereka mencoba membuat rakyat seolah-olah terbius dengan lupa akan masalah mereka. Yeremia 6 ayat 14 mengatakan, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Semua penderitaan rakyat kecil dan orang-orang yang teraniaya dan tidak berdaya dianggap ringan. Dan mereka memberikan damai sejahtera. Sementara pada kenyataannya, damai itu tidak dialami dan dirasakan oleh mereka yang menderita. Karena itulah Allah menjatuhkan hukumannya kepada Yehuda. Di dalam Yeremia 6 ayat 11-12, tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini, demikianlah firman Tuhan. Allah menjatuhkan hukumannya atas bangsa Yehuda. Negara mereka diserang oleh Babel dan runtuh. Rakyatnya dibuang ke negeri pembuangan di Babel. Semua ini terjadi karena pemimpin tidak memberikan teladan tentang hidup berdasarkan firman Allah dalam membawakan damai keadilan bagi rakyatnya. Penerapan damai sejahtera di Indonesia. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang sulitnya hidup masyarakat miskin di Indonesia. Banyak dari mereka yang menderita sehingga akhirnya bunuh diri karena tidak tahan lagi menanggung penderitaan dan kemiskinan mereka. Mari kita pelajari keprihatinan dari Sri Edi Swasono, mantan anggota MPR dari fraksi Utusan Golongan, dan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, penulis buku yang berjudul Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial. Ide-ide penting yang terus-menerus dipertanyakannya adalah antara lain. Yang pertama, mengapa pembangunan yang terjadi di Indonesia ini menggusur orang-orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan? Dalam hal ini, pembangunan malah menghasilkan dehumanisasi, di mana orang miskin semakin menjadi miskin dengan mengalami kehilangan tanah dan kesempatan mendapatkan pendidikan serta pekerjaan yang layak. 2. Mengapa yang terjadi sekedar pembangunan di Indonesia dan bukan pembangunan Indonesia? Orang-orang asing membangun Indonesia dan menjadi pemegang konsesi bagi usaha-usaha ekonomi strategis. Sedangkan orang Indonesia menjadi penonton atau menjadi jongos globalisasi. Seharusnya kita, orang Indonesia, menjadi tuan di negeri sendiri, menjadi the master in our own homeland, not just to become the host, yang hanya melayani kepentingan globalisasi dan mancanegara.
Betapa banyaknya sumber daya alam Indonesia yang pengelolaannya dikerjakan oleh pengusaha asing. Kesejahteraan rakyat tidak kunjung tercapai, sedangkan kesenjangan antara kaya dan miskin makin meningkat. Untuk mengubah nasib orang miskin, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sekolah dan mutu pendidikan di Indonesia, membuka lapangan-lapangan kerja, memperbaiki kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia. Namun yang lebih sering terjadi adalah orang miskin digusur ke tempat-tempat lain, ke pinggiran kota, bahkan ke pulau lain melalui program transmigrasi. Sri Edi Swasono menambahkan bahwa kita perlu banyak belajar dari pengalaman di negara-negara lain, misalnya negara Amerika Serikat pada awal tahun 2010, berhasil menyelesaikan rancangan undang-undang di bidang kesehatan. Mengapa kita tidak dapat melakukan hal yang sama? Yang terjadi sekarang ialah berbagai biaya pelayanan sosial menjadi semakin mahal, seperti biaya pendidikan, biaya perawatan kesehatan, dan lain-lain. Dalam hal inilah semestinya pemerintah lebih berperan dan bekerja keras menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil, sehingga orang miskin dapat terangkat dari kemiskinannya dan mereka yang tidak punya pun dapat menikmati pelayanan kesehatan yang baik. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu memahami kebutuhan masyarakat, dan bukan mereka yang hanya mementingkan diri sendiri atau golongannya saja. Apalagi karena biaya pencalonan mereka untuk menjadi pemimpin juga biasanya mahal sekali. Pemimpin yang kita perlukan adalah pemimpin yang memiliki orientasi untuk rakyat dengan tidak mementingkan kemudahan kepada investor asing yang malah mendirikan pusat perbelanjaan, supermarket, hotel mewah, dan pemukiman super mewah yang diperoleh dengan menggusur tanah-tanah rakyat dengan ganti rugi yang mungkin tidak layak. Ekonomi rakyat adalah wujud dari ekonomi yang berbasis rakyat, dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat, yang merupakan inti dari pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama ayat 1 dan ayat 2. Kabar baik datang pada awal tahun 2014 ini, ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan kartu jaminan kesehatan yang merupakan kartu yang dapat dipakai di puskesmas, dan rumah sakit agar biaya pemeriksaan dokter, pembelian obat, dan fasilitas medis lainnya, serta perawatan inap tidak lagi mahal karena dibantu oleh pemerintah Republik Indonesia. Mengupayakan kondisi damai sejahtera. Kasih dan perdamaian tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Semuanya itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kasih dan perdamaian tidak akan tercipta dengan hanya mengucapkan damai sejahtera, damai sejahtera. Abigail Disney, filantropis, perempuan pengusaha, aktivis masyarakat yang membuat film pendek yang berjudul Pray the Devil Back to the Hell, pernah menulis demikian. Perdamaian adalah sebuah proses. Ini bahkan bukanlah sebuah peristiwa kejadian. Perdamaian adalah sesuatu yang kita buat, yang kita kerjakan. Perdamaian adalah kata kerja. Perdamaian adalah serangkaian pilihan dan keputusan. Ia harus dipertahankan, diperjuangkan. Perdamaian tidak diam. Perdamaian itu bergemuruh. Perdamaian dan juga kasih adalah tindakan, bukan kata benda. Artinya, untuk mewujudkan perdamaian dan kasih, kita perlu melakukan langkah-langkah konkret dalam kehidupan kita. Seluruh perbuatan dan gaya hidup kita mestilah mencerminkan perdamaian dan kasih, sehingga keduanya dapat terwujud dalam masyarakat kita, di bumi kita. Agama-agama dan kerinduan akan damai. Yudaisme atau agama Yahudi, misalnya, mempunyai konsep shalom yang berarti damai sejahtera yang didasarkan kepada anugerah Allah kepada manusia dan upaya manusia untuk membangun kehidupan yang baik bersama orang-orang di sekitarnya dan seluruh alam semesta. Agama Kristen banyak mengikuti konsep yang terdapat dalam agama Yahudi.
Nama Islam yang kita kenal sebagai sebuah agama didasarkan pada kata salam, sebuah kata dari bahasa Arab yang memiliki akar kata yang sama dengan kata shalom dalam bahasa Ibrani. Dengan kata lain, kata Islam juga berasal dari harapan yang sama akan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Dalam agama Hindu, para pemeluknya saling mengucapkan salam, shanti, 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 yang artinya damai, damai, dan damai. Kehadiran agama-agama dan umatnya tidak secara otomatis menghasilkan kasih dan perdamaian. Manusia perlu berusaha dan bersungguh-sungguh. Pengalaman hidup manusia menunjukkan betapa sering manusia lebih mudah berperang daripada menciptakan perdamaian. Sebagai contoh, dunia pernah mengalami dua perang yang sangat hebat, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Setelah dunia diluluh lantakkan oleh kedua perang tersebut, negara-negara di dunia membentuk Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tanggal 26 Juni 1945 dan piagamnya ditandatangani di San Francisco, Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang dan setiap kelompok masyarakat merindukan perdamaian. Mengapa demikian? Karena manusia sadar bahwa perang hanya menghasilkan kehancuran dan malapetaka. Oleh karena itu pula lah, bila kita kembali kepada agama, kita akan menemukan bahwa setiap agama mengajarkan bagaimana manusia mestinya hidup damai dengan sesamanya, bahkan juga dengan seluruh alam ciptaan milik Allah. Agama dan perang. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa sejarah setiap agama, khususnya agama-agama besar di dunia seperti Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha, juga berisi lembaran-lembaran kelam ketika para pemeluknya terlibat dalam tindakan kekerasan dan peperangan yang dilakukan atas nama agama, atas nama Tuhan. Dalam agama Kristen misalnya pernah terjadi perang salib, sampai 9 kali antara tahun 1095 sampai 1291 di Timur Tengah untuk merebut dan kadang-kadang mempertahankan Yerusalem. Perang ini ditujukan terutama terhadap orang-orang Islam, tetapi kadang-kadang juga terhadap bangsa Slavia yang bukan Kristen pada waktu itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Ortodoks Rusia, dan Yunani, bangsa Mongol, Katar, orang-orang Hus dan Waldenis, orang-orang Kristen yang menentang Paus dan merupakan prototipe orang-orang Protestan, dan berbagai musuh politik Paus. Antara orang-orang Tamil umumnya beragama Hindu dan orang-orang Sinhala umumnya beragama Buddha di Sri Lanka. Terjadi pertikaian dan peperangan yang telah memakan beribu-ribu korban. Belakangan ini kita juga sering mendengar atau membaca berita-berita tentang berbagai teror dan kekerasan yang dilakukan atas nama Tuhan dan agama. Penyerangan atas gedung World Trade Center atau WTC di New York City pada tanggal 11 September 2001 dilakukan atas nama Tuhan. Demikian pula serangan yang dilakukan oleh sebuah gerakan agama baru, Aum Shinrikyo, di 5 stasiun kereta api di bawah tanah di Tokyo pada tanggal 20 Maret 1995. Anggota kelompok ini berhasil menyebarkan gas sarin yang mematikan. Akibatnya, 11 orang tewas dan 5.000-an orang luka-luka. Dalam Perang Bosnia, tentara Serbia membunuh dan memperkosa ribuan orang Kroasia, Slovenia, dan Bosnia dengan alasan-alasan keagamaan. Jadi, di satu pihak agama-agama mengajarkan perdamaian, tetapi di pihak yang lain, para pemeluk agama seringkali melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama, bahkan atas nama Tuhan. Mengapa demikian? Bukankah itu semua bertentangan dengan ajaran-ajaran damai setiap agama? Rasa takut, peperangan dan konflik yang berlangsung dalam sejarah manusia biasanya disebabkan karena keinginan untuk mempertahankan atau merebut sumber-sumber yang langka. Perang Teluk I
tahun 1990 sampai 1991 dan Perang Teluk II tahun 2003. Terjadi karena pihak-pihak yang terlibat memperebutkan sumber-sumber minyak bumi yang penting bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Perang dan konflik juga dapat terjadi karena kebanggaan semu akan keunggulan bangsa sendiri. Adolf Hitler menyerang negara-negara lain di Eropa karena keyakinannya bahwa bangsa Arya adalah bangsa yang paling unggul dan diberkati Tuhan di muka bumi ini. Mereka ditakdirkan untuk menjadi pemimpin dunia. Begitu pula pembantaian atas 800.000 warga suku Tutsi oleh suku Hutu selama 100 hari di Rwanda tahun 1994 terjadi karena suku Hutu yang yakin bahwa suku Tutsi hanyalah kecoa yang layak dihancurkan. Perang juga terjadi karena rasa takut yang berlebihan, meskipun tidak jelas sejauh mana rasa takut itu dapat dibenarkan. Perang Vietnam 1959 sampai 1975, aneksasi Timor Timur 1975, terjadi karena rasa takut akan bahaya komunis. Saat itu muncul teori domino yang meramalkan akan jatuhnya negara-negara Asia Tenggara ke tangan kekuasaan atau kekuatan komunis apabila tidak dihalangi dengan menghancurkan kekuatan komunis di Vietnam, Laos, Kamboja, dan Indonesia. Penghancuran terhadap PKI di Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru juga terjadi karena alasan ini. Konflik di Indonesia. Berbagai konflik pernah dan masih berlangsung di Indonesia pada saat ini. Kita dapat mencatat konflik pada awal pembentukan Republik Indonesia dalam bentuk PRRI, Permesta, Darul Islam, dan lain-lain. Di Aceh dan Papua terjadi konflik karena masyarakat setempat mereka merasa bahwa kekayaan alam mereka dikuras, sementara rakyat sendiri tidak mencicipi hasilnya. Di Kalimantan, pernah terjadi konflik antara suku Dayak dan Melayu melawan suku Madura yang dianggap terlalu menguasai sumber-sumber ekonomi masyarakat dan tidak menghargai masyarakat setempat. Di Maluku, Halmahera, Poso, terjadi konflik-konflik yang diduga terutama didasarkan oleh perebutan kekuasaan sosial politik dan ekonomi, namun kemudian ditutupi dengan alasan agama. Konflik juga pernah terjadi karena masalah rasial, seperti yang pernah dialami oleh etnik Tionghoa di Indonesia sepanjang sejarah bangsa ini, hingga penganiayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang dialami oleh ratusan perempuan Tionghoa pada tragedi Mei 1998 yang mengawali keruntuhan pemerintahan Orde Baru. Ada pula konflik-konflik yang terjadi karena alasan-alasan agama, perusakan dan penghancuran rumah-rumah ibadah dan fasilitas yang terkait, penangkapan dan pembunuhan terhadap umat dan tokoh agama lain, halangan-halangan dan larangan bagi umat beragama tertentu untuk menjalankan ibadah dan kehidupan keagamaannya dan lain-lain. Kejadian-kejadian seperti yang digambarkan di atas sering kita temukan, dilaporkan di surat kabar maupun di media massa lainnya. Sekelompok orang menganggap dirinya, ajarannya, agamanya yang dipeluknya sebagai yang paling benar dan satu-satunya yang memiliki hak hidup. Sementara yang lainnya harus ditutup, dilarang, bahkan kalau perlu dihancurkan. Kehadiran orang lain yang berbeda ras, suku, bahasa, kelas sosial, agama, pemikiran, pendapat, dan lain-lain seringkali menimbulkan rasa gelisah, rasa terganggu, bahkan terancam. Konflik antara manusia dan kerusakan alam. Perebutan sumber-sumber alam yang terbatas telah menyebabkan konflik antar manusia. Sebaliknya, konflik antar manusia juga telah menyebabkan rusaknya alam semesta. Di masa Perang Vietnam, Amerika Serikat menjatuhkan apa yang disebut agen oranye, yaitu zat-zat kimia yang dimaksudkan untuk menghancurkan tumbuh-tumbuhan di permukaan tanah sehingga antara tentara dan gerilyawan Vietcong tidak dapat bersembunyi di hutan-hutan. Agen oranye ternyata tidak hanya mematikan pohon-pohon dan semak,
tapi juga mengakibatkan kerusakan pada manusia. Banyak orang yang dilahirkan dengan cacat tubuh dan wajah karena pengaruh agen oranye yang masuk lewat ibu yang mengandung mereka. Ancaman yang paling hebat yang dihadapi umat manusia sudah tentu adalah bom nuklir, yang kini semakin luas penyebarannya di seluruh dunia. Bom nuklir yang kekuatannya ribuan kali bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki berpotensi menghancurkan manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam kita. Kini bom nuklir pun ditemukan di negara-negara Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Inggris, China, India, Korea Utara, Pakistan, dan Israel. Bagi bangsa Indonesia, ancaman lain dari konflik yang terjadi dan tidak diselesaikan dengan baik, adil, dan tidak memihak adalah kehancuran negara dan bangsa yang pluralistik ini. Keberadaan bangsa kita yang sejak awal pembentukannya disadari harus mengakomodasi semua perbedaan sangat ditentukan oleh kesediaan kita semua untuk mengakui semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa kesediaan ini, akan sulit bagi bangsa kita untuk terus melangkah sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dialog antar iman. Sebuah cara yang baik untuk membangun saling pengertian dan saling menerima di antara masyarakat kita yang pluralistik ini adalah dengan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan dialog antar iman. Dalam kegiatan ini, orang-orang tua maupun muda terlibat dalam pertemuan-pertemuan dialogis maupun kerjasama dengan saudara-saudara mereka yang datang dari latar belakang etnik, suku, kelas sosial, dan keyakinan yang berbeda-beda. Di Jakarta ada sebuah organisasi yang dinamai Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama, yang didirikan dengan tujuan seperti di atas. Dalam situs internetnya dikatakan bahwa Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama atau WKPUB bertujuan untuk membangun persaudaraan yang sejati melalui kerjasama lintas agama dengan berbagai komunitas umat beragama, utamanya di wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya. Wadah ini bergerak di tingkat akar rumput dengan berbagai kegiatan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh organisasi ini antara lain adalah malam kebersamaan antar umat beragama, ceramah tentang ancaman dan bahaya narkoba untuk para generasi muda lintas iman, malam peduli anak jalanan, dukungan dan advokasi kepada anak jalanan melalui Rumah Sahabat Anak Puspita, kegiatan rutin yang diadakan setiap bulan, kegiatan live-in pemuda lintas iman dalam kerjasama dengan Yayasan Panca Dian Kasih, pasar murah untuk warga masyarakat di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, penyaluran bantuan untuk para pengungsi asal Aceh dan Maluku di pesantren modern Darul Ihsan, Cariu, Bogor, penyaluran bantuan untuk korban kebakaran di RW 05 di Kelurahan Rawabunga, Jakarta Timur, diskusi antar pemuda lintas iman, mantan peserta live-in, tatap muka dengan tokoh-tokoh agama di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa yang cukup mengharukan adalah ketika umat yang mewakili berbagai agama dan kepercayaan berkumpul dan berdoa untuk calon presiden dan wakil Bapak Joko Widodo dan Yusuf Kala pada saat itu. Isi doa adalah sama, yaitu agar Bapak Joko Widodo diberikan kekuatan dan hikmat untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia yang mengalami begitu banyak masalah. Kegiatan-kegiatan seperti di atas tentu akan sangat membantu setiap kelompok-kelompok untuk lebih saling mengerti kelompok yang lain, menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi rasa curiga. Sebaliknya mendorong semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan rasa damai dan pelayanan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam Amsal 16 ayat 7 dikatakan, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk hidup damai dengan sesama kita, bahkan dengan musuh, kita harus hidup dalam jalan yang diperkenan Tuhan.
Itu berarti kita didorong, diharapkan, bahkan diwajibkan hidup dalam damai sejahtera Allah dengan sesama kita, bahkan juga dengan orang-orang yang membenci kita. Surat Roma 12 ayat 18 mengingatkan kita, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Surat ini ditulis kepada jemaat Kristen di kota Roma. Mereka hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah mayoritas yang tidak mengenal Kristus dan bahkan memusuhinya. Kepada jemaat ini, Rasul Paulus menasihati agar mereka berusaha mendapat sedapat mungkin untuk hidup dalam perdamaian dengan orang lain. Mereka tidak perlu takut dan khawatir akan status mereka sebagai kelompok minoritas, melainkan berusaha secara aktif membangun jembatan penghubung antara mereka dengan orang lain, sehingga terciptalah saling pengertian dan keharmonisan di dalam masyarakat. Roma 12 ayat 20 lebih jauh berkata demikian, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dari ayat ini kita belajar bahwa menghadirkan damai sejahtera harus dimulai dari diri kita sendiri, dengan mengusahakan perdamaian dengan memberikan makan dan minum bagi mereka yang membutuhkan, bahkan bagi orang-orang yang membenci kita sekalipun. Kita akan mampu menciptakan hidup yang damai.